Saudaraku yang terkasih, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan menjadi bekal kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini Selasa tanggal 14 Juni 2022. Kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat yang pertama. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, 10 atau mungkin 15 tahun belakangan ini, istilah pendeta sering disebut dengan ungkapan hamba Tuhan. Padahal dari awal kekristenan, istilah hamba Tuhan ini tidak pernah terdengar untuk bekerja di gereja atau untuk para pendeta. Apakah ungkapan hamba Tuhan ini seolah-olah hendak mengangkat para pelayan gereja menjadi orang-orang yang disanjung, dihormati dan diagungkan? Kita tidak tahu. Atau juga mungkin menjadi topeng untuk menutupi kerakusan sebagai hamba uang? Kita juga tidak tahu. Padahal kata hamba dalam bahasa Ibrani adalah ebed, dan dalam bahasa Yunani disebut doulos, yang sama artinya dengan kata budak. Memang setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi itu sering disebut dengan istilah hamba Tuhan. Itu sebabnya nabi atau utusan Tuhan sering disebut sebagai ebed Yahweh atau hamba Tuhan. Ketika Nabi Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Sang Mesias, maka Nabi Yesaya menyebut Mesias itu sebagai ebed Yahweh atau hamba Yahweh atau hamba Tuhan. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan dengan berkata, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Hamba Tuhan adalah orang yang tetap dan bahkan terus-menerus dipegang oleh Tuhan, yang tidak takut dan sangsi akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, yang jauh dari segala macam bentuk intrik-intrik atau tidak neko-neko, hidup dalam kejujuran dan ketulusan, tanpa merendahkan atau menjelek-jelekkan partner kerjanya, hanya untuk mengharumkan namanya. Hamba Tuhan adalah orang pilihan Tuhan. Sebagai pilihan, itu berarti adalah yang terbaik. Sehingga apapun yang dia lakukan, yang pasti tetap berkenan kepada Tuhan Allah, bukan berkenan kepada manusia. Sehingga Tuhan tetap berkenan kepadanya. Orang-orang pilihan Tuhan selalu dinaungi oleh Roh Tuhan. Dan dengan demikian, yang dinyatakan dan diberitakannya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak
manusia dan menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Tetapi risikonya besar. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Ebed Yahweh atau hamba Tuhan, yang akhirnya Yesus disingkirkan dan dibunuh. Namun kematiannya tidaklah sia-sia. Sebagai Mesias, dia menjadi penyelamat umat manusia. Saudaraku seiman, sebagai orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Ebed Yahweh atau hamba Allah yang sejati, bukankah kita juga terpanggil menjadi hamba Tuhan dalam hidup kita ini? Jawabannya hanyalah dengan sikap hidup kita saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan sabdamu yang telah menyapa kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami masing-masing dan menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Tolong kami Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.